Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru nih dari Kamen Rider Gabu dan juga Kamen Rider Zetsu di Link Satsu episode 672. Yes, kenapa saya langsung bahas dua teman? Karena untuk Gabu ini ya, itu sebenarnya update-nya cuman untuk trailer doang ya teman, serta case baru aja gitu. Dan untuk ceritanya ya, itu sebenarnya masih kita bisa prediksi ya teman, tentang bagaimana si Hanto ini ya, itu kan di episode sebelumnya kan itu dia udah inilah ya kan ngalahin si Jepri ya kan, sisain si Lisel doang gitu ya. Dan sekarang Liselnya ini itu bisa dibilang menjadi ketua gengnya lah ya teman di Fish Next-nya ini ya teman. Nah, kalau untuk sinopsisnya teman, jadi dari Fish Next ini diceritakan ya, yaitu beberapa waktu telah berlalu sejak pertempuran antara Kamen Rider Gabu, Valen, Fram, dan Stoma Family itu berakhir ya, serta Lichel ya. Itu semua Dark Snake itu hilang dari dunia ya teman ya, dari dunia manusia lebih tepatnya ya. Toko serba ada yaitu Habipare menawarkan pekerjaan kepada para Granyut yang tersisa di dunia manusia, dan eksistensi mereka ya kan di manusia itu dan Granut perlahan menjadi kenyataan. Ya, intinya ini ada kerjasama lah ya teman ya. Walaupun di episode terakhir ya, akses pintu dari Granut itu udah dihancurkan sama si Fram ya teman ya. Dan juga si Shoma kan sempat ngecek terus ya teman ya, apakah memang kalau diperlukan ya teman ya, itu pintunya tuh bisa ada akses lagi ke dunia Granut gitu ya. Kalau emang itu situasi Granutnya itu memang memungkinkan untuk dibawa beberapa orang aja gitu ya. Tapi secara nggak langsung juga ya temannya, kalau untuk Fram ini dia juga mungkin bisa menyisakan beberapa pintu ya teman, ataupun pintu satu aja ya temannya, karena ya dilihat juga ya temannya, tempat pintu dari si ruangan pintu yang ada di episode terakhir itu tuh cukup banyak ya temannya. Jadi itu udah dihancur-hancurin ya temannya, tapi tetap untuk perlahan ya temannya, nanti adalah mereka ketemu lagi gitu ya. Terus juga suatu hari Hanta mengunjungi klinik Karito ya teman, atau Kirifuda namanya ya, Kirifuda Ayumi ya teman ya, bersama beberapa gadis yang terluka yang ditemui di kota itu. Jadi ini kayaknya gadisnya itu juga adalah apa ya, salah satu keanehan juga ya teman ya, kenapa di situ banyak gadis-gadis ya teman ya, apa itu untuk hal-hal gelap kah, atau cuman untuk memperlihatkan adanya eksistensi Dark Snake itu dimunculkan lagi gitu ya, karena dari ulah-ulah Granut yang masih ada gitu ya. Dan itu kan dari semua orang di sini kan ya, berarti masih ada Granut ya teman ya, semua yang ada di sekitar itu ya kan, terutama yang gadis-gadis, ada juga kayak si Liselnya itu ya kan jadi ketuanya ya teman ya. Terus juga klinik itu adalah rumah sakit yang kurang dikenal, yang merawat orang-orang dan juga tidak bisa pergi ke rumah sakit secara terbuka. Ya, ini sesuai dengan Hantu juga ya teman ya, karena Hantu ini udah jadi Granut Hunter ya, jadi dia juga udah pasti berusaha juga untuk menghindari rumah sakit yang biasa ya teman, karena dia nggak bisa diatasi atau diobati ya teman dengan cara yang biasa gitu. Dan juga dari Karito Kirifuda ini ya, Kirifuda Ayami ini itu sangat terampil gitu. Nah, dengan kehidupan sehari para gadis yang telah menjalani perawatan, Hato memutuskan untuk diam-diam mengikuti mereka dan menemukan bahwa dari semua orang itu ada si Lisel dari kelompok mereka ya teman, jadi ketuanya ya teman ya, karena memang dia udah betul-betul kena mental ya teman ya, sama Hanto ya kan, karena Jepri udah dikalahkan ya. Jadi ya udah ya, jadi si juga Lisel tertinggal di dunia manusia ya teman, dan juga bertindak sebagai pengawal dari Gabu, atau mungkin apa ya, kayak Gaffa, mungkin para gadis-gadis nakal itulah ya teman ya. Lebih lanjut, Hanto tertarik pada pemuda di kelompok itu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Dan juga ada identitas asli pria itu adalah Granut ya teman. Dan kita lihat teman trennya seperti apa. Sepertinya dia sedang merencanakan untuk mengembalikan Snake kegelapan ke peredaran. Hanto dengan perasaan campur aduk merasakan sakit yang hebat di dalam dadanya ya teman ya. Operasi modifikasi sebelumnya yang telah memberikan dampak yang signifikan pada tubuhnya. Terlebih lagi ada Granut Isaac atau Guguna atau Kawa ya teman, itu human formnya ya teman ya, yang menyimpan dendam terhadap Boka pun muncul. Lah, kok Boka bukannya Hanto ya di sini ya, tapi kan Bokanya kan udah nggak ada gitu. Terus ini kenapa gitu, apa mau dilampiasin ke Hanto kah atau kemana gitu ya. Oke teman, ini dia untuk tambahan cast dari Fish Next Kamen Rider Gabu Kill the Perfect teman. Jadi ada Ayami Karifuji ya, diperankan oleh Hirofumi Araki. Kalian tahu ini dari mana teman? Yes, ini dia dari Rio ya, maksudnya dari series
Juken Setai Kiki Renja. Ya, si villain yang jadi anti-hero juga ya temennya, tapi ini juga karismanya masih sama ya temennya. Style rambutnya juga ya kan, walaupun kalau si Rio tuh lebih panjang ya, sama outfitnya juga lebih kelihatan lebih seksi ya temennya. Kalau ini kan dia tuh jadi dokter ya. Kayaknya dari kemarin Next Kamen Rider Rio tuh kemarin kan dari dokter ilmuwan ya temennya, nggak di revise, nggak digabu ya temennya, atau yang di mana itu di Gacar ya temennya, itu rata-rata kayak ilmuwan dokter ya temennya. Jadi pokoknya dari sini terus ya temennya. Terus juga ada si Chotaro Sawamura ya kan, dia dari Shunya Itabashi. Wow, oke. Ini keren sih ini loh, siapa tuh namanya, Kamen Rider Black Sun ya, soalnya mirip banget ya temennya untuk para saya temennya. Terus juga ada Overlord Agito, bukan, ini mirip banget ya teman, yang kiri bawah ini ya, ini ada si Guguna ya teman, diperankan oleh Rui Tabuchi ya, mirip banget kayak Overlordnya dari series Agito. Terus juga ada Kawasan ya, diperankan oleh Takashi, ini dari komedian ya teman, dari Trendy Angel. Wow. Nah, oke teman, ini trailer dari Golf Multi Perfect ya teman. Jadi di sini juga ada dokter ya dari kliniknya itu Karifuji Ayami ya teman ya. Jadi ini kan pastinya adalah rumah sakit yang bisa bilang rumah sakit yang gelap ya teman ya. Gelapnya dalam artian ya di sini dokternya itu dia paham betul mungkin ya soal keranjut ya itu udah ada gitu, karena kan organnya yang diambil itu juga itu sama banget yang ditanamkan sama Kensusuga ya teman, yang seperti ini ya, ini bentuk batu yang ada matanya itu ya teman ya. Jadi pastinya organ ini tuh pastinya sadar ya teman ya, ini itu juga pastinya kepemilikannya tuh udah diambil ya teman ya. Maksudnya kalau dari Kensusuga itu aja dia udah punya ya kan, apa mungkin ya si Karifuji ini itu juga sebenarnya ya mantan Kranyut. Cuma mungkin entah dia tobat atau mungkin dia juga masih misterius ya teman ya. Karena ini juga kita masih mencurigakan nih, ya kan ya, entah dia itu jadi jahat ya kan atau baik. Cuman etikat baiknya tuh di praktekkannya tuh dengan cara seperti ini ya teman, dia buat rumah sakit ya teman ya, dan dia juga ngelihat untuk Kranyutnya itu juga memang masih banyak yang berkeliaran ya teman ya, kayak ya di series double episode terakhir kan itu cuma untuk bersih-bersih aja kan ya, sisanya untuk episode terakhir mah itu udah kelar ya teman ya, untuk final bossnya gitu. Nah ini mereka kayak untuk bersih-bersih doang gitu, cuman untuk Kranyutnya itu ya kan organnya itu sudah diambil, dan efek dari si hantu itu mungkin tidak bisa bertarung lagi itu ya, dan dia juga ngomong jangan kasih tau Soma ya kan, soalnya kalau misalkan Soma itu tahu soal ini ya mungkin entah reporting dia mungkin ya, atau mungkin dia juga bisa tahu gitu kalau misalkan organ kranumnya itu dari Kensusuga ya temennya. Kayaknya sih Soma tahu ya temennya, cuman kayak lebih ke arah cuman dari suganya aja ya temen, tapi kalau dari hantu mungkin dia belum melihat untuk apa yang terjadi ya temennya. Soalnya premis utamanya ini lebih ke arah kayak efek sampingnya ya teman, walaupun di seriesnya tuh ada ya temennya, cuman dia pakai cokol itu cuman untuk memberikan efek kejut ya temennya, kayak biar lebih buas aja ya teman untuk organnya gitu ya, karena cokol itu lebih ke pahit ya temennya, coklat pahit yang real ya, coklat pahitnya itu ya temennya. Jadi itulah yang membuat hantu itu juga ibaratnya tuh jadi lebih kuat, tapi efeknya jadi kena jantungnya gitu. Nah, kalau teman di sini di rumah sakitnya Karifuji ya teman, itu sudah banyak ya teman, ini bisa dibilang adalah Kranyutnya ya teman ya, yang lagi pakai skin manusia, dan itu banyak ya teman ya, kayak beberapa kalisnya itu, dan juga di situ ada si Lisel ya teman ya. Kalian bayangkan aja ya teman, itu juga pasti Liselnya udah nggak tahu cari kawannya dari mana gitu ya. Bahkan katanya yang si Guguna tadi itu adalah rekannya si Lisel ya kan ya, yang ada di dunia nyata, maksudnya dunia manusia ya teman ya. Jadi seperti yang kita tahu teman, kalau si Lisel ini kan udah sebatang kara ya teman ya, dia udah nggak ada bapak, nggak ada pacar lagi ya teman ya, jomblo ya gitu ya, maksudnya nggak tahu mau siapa lagi gitu ya, harus dinaungi gitu. Jadi pasti ada Sachika teman. Ini juga di sini ada ya teman ya, Cokorapa ya teman ya, ini adalah form dari si Valen. Namanya tuh bukan apa namanya, Cokorapa form ya teman, tapi perfect ya, betul-betul namanya tuh perfect. Kalau yang kemarin kan tuh Valen Frappe, nah ini perfect ya teman ya, ini kayak main di balik-balik aja ya teman ya. Terus juga ada Lisel nih, nah ini Lisel ya kan. Terus juga di sini dia juga ketemu sama pemuda ya teman ya. Padahal juga dia kan ngomong ya tadi ya, jangan kasih tau Shoma soal halnya gitu ya, dan mungkin si hantu ini banyak ya teman ya untuk
side of view-nya ya teman. Jadi kayak dari Lisial yang dia juga mau balas dendam sama Hanto, terus juga ada Hanto juga yang memantau para gadis-gadis itu ya kayaknya kayak Dama Lisial juga. Terus juga ada dokter Karifuji juga yang mungkin mencurigakannya juga ya teman, karena dari deskripsinya itu dia dokter yang membedah tubuhnya Hantu itu karena masalah keuangan. Apa mungkin ya memang ini tuh lebih ke betul-betul rumah sakit yang gelap ya teman, dalam artian dia itu pakai organ itu untuk uang ya, untuk ya apapun itu ya teman ya. Jadi di sini juga udah pasti semakin wah kelihatan ya teman ya. Nah ini tadi ya ada si preman tadi, ada si Sunya tadi ya teman ya, yang juga pastinya si dokter Karifuji tadi ya teman ya, tuh agak mencurigakan ya teman ya. Pandangannya sama si Hantu itu udah kayak duit nih kayak itu mungkin ya. Jadi pastinya seperti ini ya teman ya. Dan juga si Guguna ini tadi itu sepertinya punya sesuatu ya teman ya, entah dia juga menjadi second bosnya ya teman ya. Karena jujur aja ya teman, ini juga cukup misterius ya teman ya, karena yang saya bilang tadi ini adalah si rekannya Lisel. Nah, tapi yang dia mau itu ya kan si yang si kayak komedian itu ya kan di belakangnya itu kan katanya keranut juga ya temennya. Dia itu katanya mau ada korban ya, ada tubuh yang digunakan untuk bisa menyerap kekuatan Dark Snake lah ya kan ya. Tapi dalam artian ya itu dari kekuatan gelap ya temennya. Jadi intinya dia pakai tubuh orang itu dia dapat kekuatan gelapnya lah ya temennya dari si Guguna ini. Jadi sekilas kayak gitu ya temennya. Karena ini juga dia mau mencoba lagi ya teman untuk mengedarkan Dark Snake itu ya temennya. Kayaknya juga ini ya, kalau kita bisa agak berteori sedikit ya, entah ini juga adalah bawahannya dari si Boka Jadak ya teman ya. Soalnya juga mungkin Boka Jadak ya masih ya presiden sendiri ya, kayaknya butlernya cuman ada presiden, butler, Silisial. Masa nggak ada kayak yang yang kayak orang begini ya teman, orang peredarannya itu ya teman ya. Mungkin aja kayak ya ada ya teman ya untuk mengedarkan kembali Dark Snake-nya ya kan ya. Cuman mungkin nanti pertama tuh dari dunia keren dulu ya kan, nanti dia tuh ketemu Fram dulu ya kan ya, habis itu juga muncul di dunia nyata. Nah, di sini juga kita lihat teman, ada si Hanto yang berada di tempat kosnya ya teman, atau rumah utamanya ya teman ya. Ya biasa tuh kayak di kantor atau di mana ya kan ya. Jadi ini juga udah pasti entah efeknya lagi bekerja kah atau gimana ya teman ya. Kita tunggu aja ya teman, karena ini premisnya juga kita belum tahu nih efeknya seperti apa ya kan ya, yang ketimbang kita juga bisa lihat di episode 24-25 kemarin ya teman ya. Itu jantungnya sampai betul-betul dikorbankan ya teman ya. Nah, habis itu juga di sini muncul ya teman si Granutnya juga, dan juga si Gav Poppingami serta Valen ya teman, tuh nih combo terbaik nih ya teman ya dari si seriesnya ya teman. Nah ini Fram juga muncul teman, sama Alamode-nya juga ya teman, tuh kombi-kombi yang sangat dinantikan ya teman. Nah ini juga ada flashback dari si Hanto ya teman ya, pada saat dia juga lagi di masa-masa sekolah kan, atau masa-masa remaja gitu, dan juga diadopsi atau diangkat lah teman sama si Shioya ini kan, kayak anak sendiri gitu ya. Jadi dia juga memberikan sesuatu tuh kepada si Hanto, entah seperti apa teman, entah janji kah atau apa gitu ya. Jadi ini juga muncul ya teman untuk kombi lainnya ya temen, tuh nih Gav sama Valen sama Fram ya. Dan juga di sini muncul juga ya si Lisel dengan tangan baru ya teman. Nah ini ada Granut baru lagi ya teman, entah Granutnya ini tuh adalah si komedian tadi ya teman ya. Soalnya tuh itu ini kadang-kadang ya teman, yang komedian kadang Granut atau wujud monsternya itu lebih bagus ya, atau mungkin si Guguna tadi lah teman ya. Mungkin Guguna tuh yang kayak kayak crown tadi teman, kayak yang lebih besar itu ya teman ya. Kalau ini entah mungkin beda lagi ya teman, soalnya ini temanya tuh kelawar ya teman ya. Nah juga di sini ada Hando teman yang berubah menjadi Valennya itu ini frappe dulu ya teman, habis itu dia jadi perfect ya. Nah ini mungkin Taguguna atau si Karifuji ya teman ya. Soalnya juga pastinya twistnya cukup banyak ya teman untuk bagian ini. Fightnya mantap jiwanya, ini dropkicknya masih ada loh ya, gila mantep banget. Nah, di sini juga ada hal yang menarik ya teman, di bagian ending trailernya ya teman ya. Dimana juga di sini ada sepertinya Pak Masaru ya teman ya. Masaru Inoue ini ya teman. Siapa? Hidemasa siapa ya, lupa pokoknya tuh, ini saya selalu lupa ya teman karakter ini ya, karakter penting dan karakter yang protagonisnya ya teman ya. Dan ini kayaknya dia juga udah entah punya pekerjaan baru atau naik pangkat gitu ya. Jadi sini juga Rizal dia
mungkin karena udah nggak bisa sombong lagi ya teman, kayak harus beli ini itu ya kayaknya, tapi entah sifat bocilnya itu masih ada ya teman, nggak tahu lah ya teman ya. Sedangkan bocil ya kan masih punya rasa seperti itu ya teman ya. Dan juga ada Sajigat ya kan yang lagi menonton si Little tuh jalan-jalan ya teman. Entah ini adalah siasatnya si Sajigat juga ya teman, untuk ngelihat kalau misalkan Little tuh mau ngapa-ngapain ya gitu ya. Lalu teman ini dia P Bandai dari DX Chokora Bakutizo yang akan dirilis di bulan Juni 2006 ya teman, tanggal 10 Juni, dan juga Blu-ray-nya ya teman di tanggal yang sama dengan harga 14.850 yen. Kalau sama DVD itu 13.750 yen ya teman. Ini udah sepaket ya teman ya. Dan juga ada dapat edisi spesial Blu-ray, dan juga ini ya dapat 10 suara hantu Karakida ya teman ya. Bonus bandelnya ada behind the scenes ya, eksklusif Blu-ray, trailer, dan juga poster galeri, dan juga ada bonus audio atau audio commentary ya teman ya, dan juga pastinya ada Fish Next-nya ya teman. Wow. Ini ya teman untuk cara mainnya ya teman. Jadi seperti biasa ya teman ya. Kalau untuk modelnya sih memang mirip banget kayak frame alamutnya si frame ya teman ya. Bentuk Kutizonya, dan juga bagaimana untuk cara mainnya ya teman, yang masih pakai Frastam Gear ini ya teman ya. Dan jujur kalau dilihat dari formnya ya memang lebih cocok ya teman kalau untuk Harmonious Sorbetnya Gav itu dipakai ke Valen ya, karena ini jadi lebih keren ya jujur, dan juga lebih pasnya aja itu jadi kayak raja coklat ya teman ya, raja coklat dan semacamnya ya teman. Dan ini betul-betul kayak matanya kayak barongsai gitu ya teman. Ya nggak sih, kayak barongsai gitu ya kan, kayak mata terbuka gitu ya kan ya. Dan juga ada suara-suara hantu Karakida ya teman tuh, ada poster juga ya kan. Nah ini adalah modelnya ya teman, ini kayaknya lezat sekali ya teman, lihat ya tuh, bisa dibuka ya kan. Dan juga ada apa ya, kayak punya frappe ya temannya, ada dua yang memisah itu ya teman. Oke teman, ini dia untuk hasil voting Legend Rider Kochizo yang mau diwujudkan dan mau dijual sama Bandai ya teman ya. Untuk nomor 10 ada Cross Kochizo. Oh, oke. Ada Kamen Rider Joker Kochizo teman di nomor 9. Nomor 8 ada Omazio Kochizo. Wah, keren. Lalu juga nomor 7 ada Amazon Omega Kochizo. Wah. Nomor 6 ada Evil Black Hole Kochizo. Nomor 5 ada Will Cross Will. Oh, ini yang vision ya teman, yang di movie Will. Ada Eternal Kochizo teman nomor 4. Di 3 atasnya ini cukup menarik ya teman. Ada Oz Tajadol Combo ya, yang warna merah ya teman, bukan Eternity ya teman ya. Nomor 2 ada Chris Blizzard. Wah, keren. Dan nomor 1 ada Tycoon Bojin Sword. Luar biasa ya teman untuk Tycoon MC. Nah, sini ada di X Kochizo Party Set, ada Candy Beast Party Set 01 ya teman, di tanggal 20 September 2005 teman, dengan harga 1.980 yen. Kita dapat Popin Gami, Chokodon, dan juga Pudding versi Narikiri Set ya teman ya. Oh, oke, masing-masing bisa ditautkan ke berbagai macam hatching belt masing-masing ya teman ya, dan juga bisa sama bitter cuff juga ya. Wow, oke. Bikinnya teman di X Gochizo Party Collection 01 ya kan, dirilis 20 September 2005 teman, dengan harga 660 yen per item. Dia dapat Narikiri Popin Gami Kochizo dan juga Popin Gami Kochizo versi kalah. Oh, ini maksudnya apa nih? Ada banyak variasinya ya temennya. Lalu juga ada Chokodon yang versi kalahnya, Pudding juga versi kalahnya, Happy Muffin versi ceria ataupun versi senyumnya ya temennya. Ada juga Konpeiton Kochizo versi menangis. Waduh, oke, banyak sekali ya teman variasi dari Kochizo ini ya teman. Jadi semakin luar biasa. Lalu juga teman, di sini kita dapat di X Rider Kochizo Special Set dari geng Happy Pare ya teman ya. Dari ada Shoma, Hanto, Sachika, Lakia, dan juga ada Dente ya teman ya. Jadi ini Dente yang stomach sendiri ya teman ya, karena dia kan memang udah mau gabung dari awal ya teman ya. Dia emang udah baik dari awal gitu. Yang di list bulan Desember 2005 teman, dengan harga 3.520 yen ya teman. Wah, Kochizo nih menarik banget ya teman ya, karena ini juga pastinya variasi Kochizonya pun juga lucu-lucu ya teman ya. Shoma, Hanto, Sachika, ya kan, Furam, dan juga si Dente. Ini Dente dari warna yang berbeda sendiri ya teman, di antara geng yang happy-happy. Nah, pengen teman untuk versi stomachnya nih ya kan, di list Desember juga, harga 4.180 yen ya teman. Jadi pastinya ada si Jepri, ada si Lisel ya teman, ada si Shita ya, alias Jepri dan Sinta mungkin ya, ada si Lango, ada si Nilf, dan juga ada si Krota ya teman ya. Jadi ini semakin banyak ya teman variasi Kochizo-nya ya teman. Gila, ini baru warnanya lengkap ya teman, dan walaupun warna
Oke teman, untuk form statue dari Gav dari umumkan ya teman, yaitu Gav King Choco ya teman. Ini coklat emasnya ya teman ya. Jadi untuk formnya sih ya sama aja ya kayak Chocodon ya teman. Cuman ya untuk ukirannya mungkin ada emas-emasnya ya teman ya. Kayak ada ukiran lebih kayak kayak coklat kan coba ditambah ukiran mata korupnya itu ya teman ya. Tapi ini tetap menarik lah teman. Sekarang kita beralih ke Kamen Rider Zetsu ya teman. Jadi ini skater baru teman, walaupun belum ada update yang bagaimana ya teman ya. Ya masih dengan 4 form utama teman, si Physicam yang udah debut 3 formnya tuh nanti minggu ini adalah debutnya yang Wing Capsum ya teman ya. Dan juga nanti akan ada opening ya teman aja teman, langsung kita bahas ya teman untuk openingnya ya, karena bakal menarik nih. Ada juga untuk mungkin episode 5 ya teman, berarti untuk debutnya Technolom Stream beserta form-formnya ya teman, berarti entah langsung 2 form atau 1 form aja ya teman ya. Lalu juga ada ini apa namanya, Espirim ya, Recovery sama Barrier juga belum debut teman, Paradigma Wonder sama Gravity juga belum debut ya. Dan sejauh ini teman, ini dia beberapa capsum yang udah dimunculkan ya teman, dan juga ada beberapa legend rider teman. Kalau untuk legend rider capsumnya itu uniknya ya teman ya, dia bukan untuk ability aja ya teman, tapi ini bisa kayak diket mungkin ya, dia bisa summon untuk ridernya langsung ya teman ya, entah bersuara atau mungkin cuman untuk ikut gerakan aja ya teman ya. Jadi mungkin pas dah summon Revise kan muncul tuh Revise sama Vice di untuk nyerang ya teman ya. Dan juga di sini ada tampilannya teman dari si Zetsu, Baku dan juga Zero ya teman ya, tuh yang udah debut di episode pertama, dan juga nanti episode 4 ya nih yang akan debut nih, yang di tempat Bright ya kan, atau di gereja ini ya teman. Mantap sekali ya teman ya. Ini nih yang bakal debut nih Wing. Kalau untuk Rider King-nya udah ya teman, sama si Transform tuh udah ya kan. Ini belum nih sama sekali nih kan, kita tunggu nih seperti apa debutnya. Dan juga untuk debut Zero, gila sih ini episode 2 mantap banget asli coy. Ini jempolan ya teman untuk yang udah nge-direct episode-nya ya teman ya. Kalau untuk update paling barunya nih ya teman, cuman untuk monster doang ya teman ya, yang paling baru. Kalau untuk yang update yang terkini ya teman ya. Jadi kalau untuk yang update terkini itu di sini ada Saw Evil Nightmare dan juga form-form lainnya teman. Jadi katanya juga akan ada Nox Knight ya teman ya. Jadi Nox Knight itu nanti bakalan muncul untuk bulan depan katanya ya. Soalnya ini juga belum ada nih ya kan ya, untuk Nox Knight-nya ya teman, mungkin nanti episode 8, 9 ya teman ya. Soalnya ya untuk Nox Knight kan nanti kan Nox dulu ya teman, nanti katanya tahun depan baru wujud ridernya ya teman ya, kalau dia udah tobat. Oke, nah ini beberapa karakter yang udah ada teman, Baku, Tetsuya, Nagumo ya kan, juga Minami dan juga si Nemo-chan ya teman ya. Jadi yang paling berkesan sih untuk sekarang ya teman, yaitu si Minami ya teman ya. Soalnya Minami sifat adik yang sportifnya tuh kerasa sekali ya teman, dan betul-betul hebat ya teman. Dia melihat abangnya itu yang suka ngehalu ya teman, tapi dia tetap sabar gitu ya menghadapinya dengan penuh gigih ya teman ya. Dan ini teman tadi untuk Legend Rider Capsum dari si Zetsu ya teman, dan ini juga ada dari Revise teman, dia juga bisa munculin ridernya langsung. Wah gila. Nah, oke teman, mari kita bahas beberapa toys katalog terbaru dari Zetsu ya teman. Pastinya ada GP, ada Capsum teman dari 01 ya, ada Impact, Ryuki, Blade, Keksa, Blades, dan juga sorry bukan Blades ya, Cross ya, itu Cross dan juga Valen ya teman ya. Ikut salah juga kan. Jadi di sini juga kita dapat berbagai macam Capsum teman, dan juga di sini ada SG ya teman ya, SG Rider Capsum yang juga dapat berbagai macam Capsum yang berbeda. Nah, untuk SG Rider Capsum 01 akan dirilis di bulan Oktober 2005 teman, dengan harga 550 yen ya teman untuk per paketnya ya teman ya. Ada Impact Capsum, Vice Axel Capsum ya, yang ini ada juga Hibiki ya, Hibiki Capsum, Wizard Capsum, Chris Capsum yang ini, dan juga dari End Capsum ya teman yang tadi. Wow, oke. Jadi semakin banyak ya teman untuk variasi Capsum yang ada ya teman. Wow. Jadi ini juga dapat Vice Axel tuh ya, gila, gokil. Nah, oke teman, ini dia ada Zetsu Driver beserta strap beltnya ya teman, ini dari Telemaga ya teman ya. Jadi udah banyak juga ya teman untuk variasi DX-nya ya teman, ini juga udah dari sebelum episode 1 ya teman. Jadi kita akan lihat ya teman untuk detailnya seperti apa. Nah, ini kita juga bisa dapat Drive Capsum ya teman, untuk pembelian satu kaos ya, untuk di official toy store dari Kamen Rider ya teman ya. Dan juga di sini teman-teman ada
Kamen Rider Action Figure Capsule Change Collection Zetsu Technolom Set ya teman ya, dirilis di tanggal 4 Oktober 2005 teman, dengan harga 2.200 yen. Oke, jadi semakin banyak ya teman untuk Technolom Stream ini ya teman, karena ini kayaknya salah satu form yang memang kalau dibikin toysnya itu memang salah satunya jempolan juga ya teman ya tuh. Jadi semakin banyak variasinya ya kan ya, dan juga ini adalah ukuran-ukuran ya teman, dan juga dapat bagi macam part-partnya ya teman. Oke, keren juga ya teman ya. Mantap-mantap. Nah, setelah kita dapat semua partnya teman dari machinery dan juga projection teman, kita juga dapat variasi lainnya teman ya. Jadi ini juga dari Kamen Rider Action Figure Kamen Rider Zetsu Technolom Stream di tanggal 4 Oktober dengan harga 4.180 yen. Oh, jadi ini variasi lain lagi ya teman ya. Yang physical impact kan udah ya teman ya. Jadi ini juga bahas toysnya yang paling lama ya teman, karena ini juga seabrek nih kalau toy ngeluarin toys tuh pastinya saya langsung bahasnya kayak gini ya teman, karena betul-betul seabrek guys, asli betul-betul banyak banget yang bisa dibahas dari si Zetsu ini ya teman ya. Jadi inilah yang kita harapkan ya teman, karena lihat dari segi toysnya juga ya teman ya, dan dari segi pembawaan dari kostumnya juga ini udah oke lah ya. Dan teman ini dia ada di X Legend Rider Capsule Set 02, ada Agito, Ous, dan juga Gachar ya teman ya. Tanggal 4 Oktober dengan harga 1.650 yen ya teman. Kalau Agito suaranya tuh Good morning Agito, mezamero sono tamashi. Kalau Ous itu morning, good morning Ous. Kalau Gachanko, good morning gacha tsukame saiko no gacha. Oh, ini bagian terakhirnya preview ya teman ya. Nah ini dia teman, Agito berwarna kuning keemasan gini ya teman ya. Lalu Gachar berwarna biru seperti ini, dan juga kita dapat versi Ous-nya ya teman. Oke, mantap juga ya. Dan berikutnya teman untuk DX yang lainnya, nah ini dia ya, ada Zetsu Kamera di sini ya. Zetsu Gear Series DX Zetsu Kamera di tanggal 27 September 2025 teman, dengan harga 2.200 yen. Ini nanti debut di episode 4 nanti ya teman, bareng 3 gadget lainnya ya teman ya, yang si license dan juga ada sensor ya teman ya. Jadi pastinya kita dapat kameranya ini bukan dari hasil jepretan ya teman, cuman emang kartunnya itu dibikin kayak layarnya tuh dibikin kayak garis-garis gitu ya teman ya. Dan juga di sini kita dapat kartunya ya teman ya tuh. Juga ada Decade Capsule ya teman ya. Wah, gokil sekali ini ya untuk DX-nya ya teman tuh. Kartunya juga ya kan, dan juga capsule yang ada ya teman. Oh, betul-betul rasanya kayak itu ya teman ya. Kayak di garis-garis gitu. Nah, selanjutnya teman untuk ini berarti habis Decade ada ya, dan ini apa nih? Kita lihat ya, kalau Den'o itu si license ya teman ya. Kalau license ini tuh di tanggal 4 Oktober dengan harga 1.980 yen. Oke. Jadi ini pastinya untuk dia bisa kayak handycam gitu ya teman ya. Dia ada kayak pakai dua lensa gitu ya teman, atau dua mungkin ada vision card ya teman ya, yang bisa pakai red vision sama night vision mungkin ya. Soalnya kan ini pastinya berguna sekali ya teman untuk giran pakai oleh Zetsu ini ya teman, oleh Bakuchan ya teman ya, untuk ngedeteksi objek dan juga masalah yang terjadi ya. Tergantung nih kegiatan agent dari Baku ini seperti apa ya teman, semoga dia bisa terrealisasi dengan sangat baik ya teman ya, karena ini tuh udah seperti menggambarkan agent sekali ya teman ya. Kita dapat bagi macam visualnya juga ya teman dari si visornya ini kan, jadi pas dibuka kayak visornya Go Buster ya teman ya. It's moving time. Oke. Dan juga di sini selain itu kita dapat sensornya ini ya. Ya pastinya ini dari Double, karena Double juga dia punya dan sensor ya teman ya. Jadi mirip juga ya teman ya. Nah kalau ini di tanggal 4 Oktober dengan harga 2.970 yen. Nah ini nanti dia bisa untuk di high pitch dan juga low pitch, bisa direkam juga suaranya ya teman ya, untuk dan sensornya ya teman. Jadi ini spesial sekali ya teman. Kita tunggu nih keunikan dari yang kamera dan juga license seperti apa ya teman ya. Soalnya ya nggak mungkin cuman ya segitu doang ya teman. Oke teman, ada tambahan info dari toys katalognya ya. Jadi ini juga langsung seabrek ya teman. Jadi sini ada di X Rider Capsule single box ya. Jadi ada 3 di sini ya, di tanggal 18 Oktober 2025 dengan harga 550 yen. Jadi kita dapat untuk recovery capsule, ada juga untuk projection ya, dan juga ada machinery di sini. Wah, jadi
semakin banyak ya teman untuk variasinya ya, karena juga ini sudah pasti kayak wah banyak variasinya, banyak juga untuk toys-toysnya ya kayaknya. Jadi ini saya bahasnya tuh betul-betul memang panjang ya teman untuk ngebahas toy seperti ini ya teman. Memang ini toy kalau sekali ngerilis ya itu seabrek coy, gila. Banyak banget asli. Nah lanjut ya teman, di sini ada DX Legend Rider Capsum Set 03. Jadi sih kita dapat Kamen Rider Kids, Kamen Rider Zeo, dan juga Kamen Rider X8 ya teman ya. Jadi dari 1 tanggal 18 Oktober 2025 dengan harga 1.650 yen ya teman. Oke, jadi ini juga sangat dinantikan juga ya untuk di X seperti apa ya kan, dan juga wah dapat captionnya semua rider ini ya, dan juga ini pastinya bakal lanjut ke era Showa mungkin ya. Nah selanjutnya teman, kita lihat ada di X Rider Capsum Set 02. Nah di sini ada recovery capsum, ada juga kita dapat ini apa namanya projection ya kalau salah ya, dan juga ada satu yang cukup misteri ya teman ya. Jadi ini ada gambar kucing hitam ya teman ya, atau black cat ya. Jadi ini katanya nih untuk digunakannya antara Sinox ya, entah untuk form baru atau untuk asisnya doang, atau jangan-jangan untuk rider baru ya, female rider baru nih, jangan-jangan untuk si Nemu ya, atau siapalah ya kan ya bisa menjadi Kamen Rider di sini. Karena juga ini ya sudah pasti Yuya bakal melanjutkan lagi untuk female rider dengan tema yang serupa ya teman. Kalau tema kucingnya keinget Sinago ya, kan dia kan third rider juga gitu. Kalau yang sebelumnya kan Zero One juga kucing ya teman ya, walaupun ya cheetah ya teman ya, kucing besar lah di tepatnya ya. Dan juga di sini semakin banyak ya teman variasinya ya. Berikutnya teman, ada Rider Hero Series Code Zero Waida. Jadi dirilis tanggal 18 Oktober juga dengan harga 880 yen ya. Jadi wah, jadi prototip begini ya teman ya untuk si Zero Ridernya ya. Jadi pastinya juga untuk proporsinya kayak lebar bagian tangan sih ya, dan juga badannya juga sedikit lebar ya. Tapi ya di sini kan wujud robotnya kalau di series kan agak slim ya. Ini malah jadi lebar banget ya kan, kayak wah besar banget bagi motornya ya. Nah, berikutnya teman, ada Kamen Rider Action Figure Capsum Change Collection Kamen Rider Z Aspirine Set. Jadi di tanggal 25 Oktober dengan harga 2.200 yen. Wah, jadi semakin banyak ya teman untuk variasi dari action figur Capsum Change Collections. Oke. Jadi ini untuk Aspirine barrier ya teman, dapat juga Aspirine recovery ya. Jadi semakin banyak juga ya kan untuk variasi dari sini tuh. Wah, mantap banget ya teman. Untuk pose-posenya juga udah makin bagus ya. Berikutnya teman, ada ini dia ya, Kamen Rider Action Figure Kamen Rider Zetsu Aspirine Recovery di tanggal 25 Oktober dengan harga 4.180 yen ya. Jadi di sini juga posenya udah mantap nih ya, pose-pose yang pakai kapak ya temennya, apa Zetsu berikutnya mode Axe mode ya temennya, mode kapak nih. Jadi kalau ini kan pastinya udah kembali lagi ya teman untuk format 4 warna yang kayak Kuga, kayak Kiva ya kan ya, merah, biru, hijau, ungu ya teman ya. Jadi ini juga semakin seru ya teman untuk kita saksikan form-formnya. Nah selanjutnya teman, ada DX Legend Rider Capsum Set 04 ya. Jadi di sini kita dapat Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider Zero One, dan juga Kamen Rider Gaim ya teman ya. Dirilis di tanggal 8 November 2025 dengan harga 1.650 yen. Wah, jadi semakin banyak ini ya untuk variasi Legend Rider Capsumnya teman. Dan juga ini kita dapat berbagai macam capsum yang dari Heisei yang sampai Rewa juga ada ya teman ya. Berikutnya ada di X Rider Capsum Single Box 03. Jadi ini juga adalah paradigma ya teman ya. Nah ini ada paradigma Wonder sama Gravity atau apa nih teman ya. Ini ada ya Gravity sama Aspirine Barrier ya teman ya. Ini yang Wonder berarti yang kayak apa ya, yang gambarnya tuh kayak iblis gitu mungkin ya. Kalau Gravity mungkin yang paling atas ya teman, kayak menahan beban beratnya itu ya teman ya. Kalau si Barrier itu yang kayak perisai berarti ya.
Oke. Nah, selanjutnya teman, di sini ada Commander Action Figure Capsule Change Collection Commander Z Paradigma set ya. 22 November 2005 teman, dengan harga 2.200 yen. Wah, jadi kita dapat untuk mode side-nya di sini. Oke. Jadi ini juga semakin apa ya? Unik juga ya teman untuk collectionnya ya teman, nih tuh pose-posenya ya kan, dan juga semakin mantap dengan adanya set wonder ya teman, tuh pakai tangannya tuh ini katanya repaint dari ini ya, apa namanya, Newton ya, Newton Damasinya si Ghost ya. Nah, untuk berikutnya ada counter action figure Commander Z Paradigma Wonder ya, 22 November 2005 dengan harga 4.180 yen ya. Oke. Jadi selanjutnya ini juga semakin wah banyak ya teman untuk variasi warna-warna untuk gerakannya ya kan, dan juga bentuk-bentuknya nih. Oke teman, ini ada SG Raider Capsule 02 ya teman ya. Jadi sini kita dapat berbagai macam teman, ada Technolom Stream ya. Wow, oke. Ada juga Commander Kiva di sini ya dengan mungkin ini wake up mode-nya. Ada juga Commander Garen. Wah, oke. Terus juga ada Commander Zeronos. Wah, ini warna hijau unik juga ya teman. Ada Commander Ixa ya kan dengan kekuatan matahari, apa ya, sun ya. Oke, Taiyu. Terus juga ada Commander Kabuto dengan clock up sketch dari Nox Knight ya teman. Ini masih rumor ya teman ya, rumor dari si Zetsunya juga. Ini juga belum ada ya teman di scannya Zetsu ya teman, entah bulan November nanti ya teman ya, atau mungkin dari kejutan di episode 8 atau episode 9 gitu ya, di akhir Oktober nanti tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, jadi ini juga pastinya belum jadi rider ya teman ya, walaupun memang sekelas itu memang pakai beltnya tuh di dada ya teman ya, tapi dia juga masih menggunakan pedang ya teman ya, untuk mungkin ya kekuatan macam Valvarat yang awal kan, kayak Teko gitu ya. Nah, ini kan ibaratnya Nox Knight ini menjadi bentuk antitesisnya ya teman dari si Zetsu yang menjadi mimpi, kalau itu jadi bentuk mimpi buruknya lah ya teman ya, karena ibaratnya kayak yin dan yang lah ya teman ya. Jadi ini juga udah cukup keren ya teman, karena ini menjadi salah satu potential look ya teman ya, walaupun juga di bagian itu ada bagian first look yang katanya udah official ya teman, walaupun itu dalam bentuk doll ya kan, atau bonekanya doang ya teman ya. Ada juga tampilan lain yang katanya ya teman, untuk Dark Hero-nya itu bakalan seperti si Zetsu juga ya teman ya. Tangannya tuh ada seperti mekanikalnya gitu, dan juga ini kayak warna gelapnya dari si Yetsu nanti ya teman kalau udah debut, dan juga pastinya jadi rider. Wow. Cukup menarik ya teman, karena ini dia tuh udah banyak juga ya teman untuk Dark Warrior-nya ya teman ya, dari si Zetsu ini, Dark Rider. Wah, jadi rumornya itu kan seperti Nightmare, lengannya tuh punya desain asimetris dan menggunakan sabuk seperti Zetsu Driver. Salah satu lengannya tuh besar dan mekanis dengan bentuk seperti capsule bundar di bahu. Tipe beltnya ini adalah tipe silang belakang seperti Zetsu Driver juga. Wah, masih 50-50 ya teman ya, entah di arc keduanya nanti mungkin ya. Terus juga untuk power up-nya ya teman ya, jadi robotnya juga suitnya itu berwarna gold dan juga silver, bentuknya tidak jauh beda dari Viscam Impact. Ada titanium di bagian leher, bagian wajah, dan juga kedua lengan. Inazuma Plasma bisa digabung dengan Blackcam Zetser untuk membentuk panah. Capsule baru untuk Inazuma Plasma adalah Booster Capsule. Wow, Booster, oke. Menarik juga ya teman ya. Dan juga ada rumor lagi kalau untuk beberapa cast dari Super Sentai, entah dari Kira Major atau The Brothers, itu akan muncul ya teman ya. Jadi ini entah ilustrasinya tuh entah dari Imitsu atau Inutsuka ya teman ya. Soalnya itu katanya masih rumor castnya aja ya teman ya. Jadi ini kayak masih dikait-kaitan gitu. Dan untuk ilustrasi power up-nya itu katanya ya, tubuhnya tuh kayak si Ultraman Blazer ya temen ya, yang ditambahin dengan capsule apa namanya, Zetsu Driver ya temen ya, kayak warna abu-abu tapi ada emasnya ya temen ya. Untuk ukirannya itu nanti katanya miring ya temen ya, asimetris ya gitu ya. Dan juga untuk crossover summer movie-nya tuh kan akan terjadi nanti ya temen ya, di summer movie Zetsu dan juga gabung. Nah, katanya untuk scan terbarunya ini sumbernya dari ini ya teman,
fokr.id di Instagram ya. Kalian bisa follow teman, follow di akun IG-nya ya temennya. Ini sebenarnya dari fokr.id. Jadi untuk sketch kali ini tuh ada bocoran sketch dari Kamen Rider Zetsu-nya ya temennya. Itu Second Rider dari Zetsu yang bakalan debut di pertengahan episode di tahun depan ya temennya. Zetsu ditampilkan bagian kepalanya doang ya. Nanti drivernya berbentuk 3 cakram dan memiliki alat transformasi di tengahnya. Oh, oke. Dan juga untuk sketch yang ini katanya adalah alat transformasi dari Dark Warrior ya. Jadi katanya kayak Blazer Brace ya temennya, dari Ultraman Blazer ya. Ya mirip kayak Zetsu atau Yetsu ya temennya. Sudah adalah senjata berupa senjata api yang juga cukup besar. Kurang lebih seperti ini ya teman. Jadi untuk rumor beltnya dari si Yetsu ataupun Dark Warrior-nya ini itu kayak Blazer Brace ya teman ya. Jadi bisa disatuin dengan 2 capsule sekaligus ya teman ya. Entah capsule-nya itu sekategori ya teman ya. Karena katanya dia bisa pakai capsule-nya itu ya antara erase capsule ya, dan juga ada capsule lainnya juga yang saling menyatu ya teman ya. Karena kalau si Yetsu ini kan seperti bisa menghapus mimpi gitu ya teman ya. Jadi katanya entah muncul episode 4, episode 8 gitu ya. Jadi semakin meyakinkan juga ya teman kalau si Nox ini juga bukan sekedar kayak yang gentayangan doang ya teman ya, tapi dia juga bisa menggunakan kekuatan mimpi untuk jadi rider ataupun Nox Knight. Kalian jangan percaya dengan gambar ini ya teman ya. Ini tuh hasil AI ya. Sekali lagi ini hasil AI ya. Ini pinter banget nih yang ngebuat promnya ya teman ya. Scan ini ya, scan doang nih bisa di AI loh ya teman ya. Ini bukan Yetsu atau Nox Knight teman, ini AI, oke? Dan juga pastinya ada lainnya teman, dari untuk ukirannya juga makin bervariasi ya teman ya. Dari sketchnya ini dari Yusha 231198 ya teman, kalian bisa cek teman. Jadi ringkasannya seperti ini ya teman. Ada senjatanya juga teman. Jadi ini senjata tuh bisa kayak dari pedang dan juga bisa jadi terbuka gitu ya teman ya. Ada yang capitnya gitu, bisa dari senjata juga ya. Oke. Kayak Valvaret sih ya, pedang Valvaret ya kan. Dan ini ada erase capsule teman. Nah ini wujud ridernya ya kan, kayak rise gitu yang kayak ngebangkit gitu ya. Nah ini kepala bagian sampingnya, depan ya kan, dan juga untuk beltnya seperti ini ya teman tuh. Betul-betul kayak Ultraman sekali ya teman ya, sekilas ya teman. Oke. Nah ini juga untuk kekuatan mimpinya semakin kelihatan ya teman, karena ini kan menggunakan senjata seperti ini ya teman tuh. Ini juga adalah sketch lainnya yang potential looknya ya teman dari si Kamen Rider Yates ataupun Nox Knight. Nah kalian sadar nggak untuk sketch ini tuh mirip banget sama sketch yang sempat dirumorkan untuk si Fram Alamut sama Gav Overmaster ya teman. Betulnya mirip banget ya teman ya, proporsinya dan juga bagaimana dia juga sempat nge-sketch Omega Vulgaris ya, itu mirip banget ya teman, proporsinya dan bagaimana stance-nya itu mirip banget ya teman. Apakah memang seperti ini wujudnya? Lagi-lagi ini masih rumor ya. Nah, kalau yang katanya ini tuh adalah betulan, ya seperti ini ya teman ya. Jadi ini dari Placida Zetsu ya teman ya. Jadi katanya nih seperti ini ya. Yang sebelah si Paradigma Wonder itu ya ini kan ya. Jadi kayak di flashman tuh apa namanya, lupa guys. Pokoknya tuh yang bisa cepet gitu ya teman ya. Jadi ini pokoknya desainnya juga mantep sih ya. Kayak dari musuh yang flash itu ya teman, warna putih Thunderbolts gitu ya atau apa gitu, lupa. Pokoknya tuh kalian tahu kedua ya temen ya pastinya suitnya tuh juga mirip banget sama Zetsu yang lebih kelihatan tuh proporsinya mantep gitu ya. Dan terakhir teman, ini juga hampir saya lupakan ya teman ya, ada si Fram Capsum ya teman, dan juga ada Saber Capsum ya teman. Oke juga ya teman. Dan untuk scan lainnya di bulan November ya teman. Wah gila, banyak banget ya teman, dari Kamen Rider, Super Sentai, dan juga Ultraman itu wah betul-betul di drop semuanya. Itu infonya banyak sekali ya teman, tapi saya puas ya teman untuk bahasannya kali ini. Kalau ada info lagi teman, nanti poster baru untuk episode 4 kan, karena kan 3 episode awal kan udah dibikin prolog ya teman ya. Nanti untuk poster baru ya kan, untuk new mission ya teman, nanti Nox Knight muncul mungkin ya, sama nanti ada potensi female rider mungkin ya. Kita tunggu aja ya teman untuk Kamen Rider Z seperti apa, dan jangan lupa openingnya nanti kita akan bahas secepat mungkin. Oke, goodbye.